Selamat datang kembali di channel OYNGG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Permaisuri yang bersandar di atas singgasana tanduk naga, dengan sosoknya yang lembut dan wajahnya lebih tenang. Bahkan ekspresi yang dia tunjukkan seolah-olah dia merasa bahwa perang ini pasti akan dimenangkan olehnya. Ketika melihat permaisuri, mata Taisu nomor 2 sedikit menyipit, dan ekspresi seperti itu adalah ejekan yang nyata bagi Taisu. Di mata semua orang dari Taisu, permaisuri atau seluruh dunia nyata Xuan Yin tidak lain adalah dunia yang berasal dari dunia ilahi. Bagaimanapun, dunia nyata Xuan Yin adalah sebuah dunia yang berasal dari masa lalu yang terlahir dari kesalahan. Dan kelahiran seharusnya tidak ada. Oleh karena itu, Taisu tidak pernah menempatkan makhluk asli di dunia nyata Xuan Yin. Di mata mereka, seharusnya juga tidak ada makhluk yang lahir di sini. Bahkan, jika dia sekuat permaisuri yang jauh di lubuk hatinya, dia tidak pernah benar-benar melihat permaisuri sampai sekarang. Apa maksudmu? Taisu nomor 2 sedikit menyipitkan matanya dan memalingkan kepalanya sedikit, menoleh menatap Taisu nomor 4 dan menyapu mereka ke arah benda ilusi yang perkasa yang tubuhnya sangat besar. Melihat sekeliling, rasa penindasan yang kuat yang dibawa oleh ratusan kecanduan dewa palsu yang membuat semua orang tidak bisa tidak terkejut. Secara langsung, membiarkan Dewa Taisu yang mengayunkan kepala dan mengeluarkan kekuatan tembakan cahaya kekosongan pada saat yang bersamaan. Bahkan jika dia adalah permaisuri, dia pasti akan diledakkan menjadi abu. Dan kemenangan atau kekalahan ini adalah tentang siapa yang mampu membunuh permaisuri. Taisu nomor 4 berkata dengan serius. Namun pada saat ini, permaisuri ada di belakang dan pertempuran antara kedua belah pihak berlangsung sengit. Tetapi masing-masing menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Jika perang semacam ini tidak benar-benar diselesaikan, itu tidak akan ditentukan dalam waktu singkat. Tetapi sampai titik ini, dalam pertempuran kedua belah pihak belum menggunakan kartu truf masing-masing. Dan mereka yang terlalu palsu memiliki ratusan kecanduan Dewa Taisu. Dan permaisuri juga memiliki istana surga abadi yang megah di belakangnya. Ketika kepala dewa palsu mengayunkan kepalanya, adalah menembakkan sinar cahaya kekosongan pada saat yang sama, yang akan menghabiskan banyak sumber daya Taisu. Untuk berurusan dengan dunia nyata Xuan Yin sampai saat ini, seharusnya ini tidak perlu disia-siakan seperti ini. Dan Taisu nomor 2 menggelengkan kepalanya dan berkata, sampai sekarang dia masih merasa bahwa mereka terlalu kosong. Dan hanya masalah waktu sebelum mereka dapat mengatasinya. Tampaknya dibandingkan dengan kehidupan orang-orang yang terlalu palsu dan sumber daya yang terkandung dalam tubuh para kecanduan dewa palsu, tampaknya lebih berharga. Namun, jika itu tidak dilakukan, kami akan kehilangan banyak orang dalam pertempuran ini. Dan Taisu nomor 4 berkata, melihat mimpi buruk permaisuri dan kekuatan pertempuran tentara api merahnya juga sangat bagus, terutama dewa mayat hidup yang kekuatannya tak terbendung. Anda dapat melihat bahwa pria perunggu telah membunuh ratusan dari kita. Jika kita tidak menyingkirkan sosok itu, mungkin akan mempengaruhi moral pasukan kita. Pada saat ini, dewa mayat hidup tidak terbendung dan kemanapun sangat kuat. Jika dia menyapu semua orang Taisu, akan menghindar. Dewa mayat hidup mengejar orang-orang Taisu di sekitarnya, dan kerumunan itu melarikan diri ke semua tempat, membuat kerumunan Taisu ketakutan.
Jika itu masalahnya, maka Anda akan menyingkirkannya. Setelah Taisu nomor 2 selesai berbicara, ia beralih ke nomor 4. Dan yang terakhir tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu. Karena Taisu nomor 11 langsung dilenyapkan oleh dewa mayat hidup. Secara alami, dia melihatnya dengan matanya sendiri, dan bahkan kunci rantai dewa Taisu tidak dapat menjebaknya. Datanglah ke sosok perunggu nomor 2 dan berkata, "Saya khawatir, sulit bagi saya untuk menyelesaikannya sendiri. Kekuatan yang dia tunjukkan setidaknya adalah pembangkit tenaga abadi dari langkah ke-8. Bahkan armor dewa palsu generasi ketiga tidak dapat bersaing dengan keabadian dari langkah ke-8 yang asli." Taisu nomor 4 berkata dengan senyum masam. Dia mengatakan itu. "Saya khawatir, saya tidak ada bedanya dengan Taisu nomor 11. Diperkirakan jika armor dewa palsu dilepas, harus diganti dengan pemilik yang baru. Dan Anda semua takut. Bagaimana Anda bisa mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin? Saya bisa memberi Anda sumber daya dan membunuh mereka dengan cara apapun." Taisu nomor 2 berkata dengan serius. Setelah berbicara, beberapa orang melihat Taisu nomor 4 yang wajahnya pucat, dan dia tampaknya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan dewa mayat hidup. Bahkan jika Taisu nomor 2 berjanji memberikan sumber daya, tetapi kekuatan tempur yang ditampilkan oleh dewa palsu memang terlalu ganas, dan Taisu nomor 2 sudah mengatakan demikian. Sebagai bawahan, dia harus mematuhi perintah atasannya. Taisu nomor 4 harus melihat dewa kematian, dan untuk melawan dewa kematian, dia harus penuhnya siap. Tapi, untungnya dengan izin Taisu nomor 2, dia bisa menggunakan semua kartu truf Taisu, dan mungkin masih ada peluang untuk menang. Setelah mereka berdiskusi, Taisu nomor 4 bergerak maju, dan seberkas cahaya datang dari sekelilingnya. Setelah cahaya berhenti di depannya, itu jelas menjadi armor yang terlihat lebih keras, dan kemudian menempel pada kristal merah pada baju besi dewa palsu. Tarian kompetisi baju besi yang menghancurkan dewa tidak hanya itu, tetapi langsung muncul berubah menjadi tombak panjang, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan pita warna-warni, dan sekilas jelas bahwa itu tidak biasa. Tarian kompetisi anak naga memecahkan kesunyian. Kemudian dia mengatakan bahwa kekuatannya telah diintegrasikan ke dalam baju besi dewa palsu Taisu nomor 4. Jelas, sebelum dia menembak, dia harus membuat persiapan lengkap. Jika tidak, dia menggunakan tangannya sebagai kereta. Dan jika dia pergi, dia akan mati. Sebelum dia bergerak, dia sebenarnya bisa merasakan ketakutan. Dan Taisu nomor 4 bukan karena takut bertarung, tetapi karena jarak kekuatannya terlalu besar. Dia pergi untuk menghadapinya sendiri. Jika pihak lain benar-benar pembangkit tenaga abadi dari langkah ke-8, bahkan jika ada banyak tabu, mereka pasti akan mati. Tapi pada akhirnya, dia tidak punya jalan untuk kembali. Dia harus mematuhi perintah. Ketika melihat Taisu nomor 4 yang ragu-ragu, Taisu nomor 2 berbicara dengan suara yang dalam. Karena emosi ini akan menulari orang lain. Jadi, dia harus berbicara untuk meningkatkan moral. Apa yang kamu takutkan? Putra Taisu kehidupan abadi. Tidak ada yang akan mati dalam pertempuran dalam kehendak semua orang. Semua disimpan pada dewa palsu dan tidak ada yang akan mati dalam pertempuran. Terus, apa yang kamu takutkan? Taisu nomor 2 berteriak marah. Suaranya jatuh. Tubuhnya sedikit mandek dan kemudian matanya menunjukkan wajah tegas. Menutupi bersenjata lengkap dan bergegas menuju hidup dengan keras. Adapun dewa mayat hidup yang telah berjanji pada Xiaoyan, yang seolah-olah dia sedang bekerja,
Dia mengikuti langkah-langkahnya, menjatuhkan musuh sampai mati satu persatu, dan gerakannya anggun dan terampil. Sangat disayangkan bahwa Xiaoyan pada saat ini juga terjerat oleh Taisu nomor 3. Untuk prajurit Taisu yang terbunuh ini, baju dewa palsu dipulihkan oleh dewa palsu yang merupakan pemborosan. Tapi hal yang tidak diperhatikan Xiaoyan adalah baju besi dewa palsu yang diboleh pulihkan. Tidak lama setelah masuki dewa palsu, sosok lain melompat keluar dari udara, dan sosok di lengannya adalah prajurit Taisu yang baru saja dibunuh oleh dewa mayat hidup. Selain baju besi dewa palsu yang direbut oleh Xiaoyan, dan selama baju besi dewa palsu ditemukan oleh dewa palsu, itu muncul kembali, seolah-olah telah dibangkitkan kembali. Jadi, pertempuran telah sampai pada titik ini. Meskipun pasukan api merah permaisuri itu sangat kuat, itu juga telah banyak membunuh prajurit Taisu. Apa yang membuat orang merasa aneh adalah bahwa jumlah prajurit Taisu yang seharusnya terbunuh semakin sedikit. Tampaknya tidak turun tajam sejak pertempuran berlangsung. Bukan karena mereka tidak terbunuh, tetapi para pejuang Taisu yang telah terbunuh tampaknya telah siap dan menunggu baju besi dewa palsu dari mereka yang dibunuh. Dan seseorang bergabung kembali ke medan perang mengenakan baju besi dewa palsu yang sama. Secara alami, permaisuri mengamati pemandangan aneh ini dan memandang bahtera raksasa Taisu yang bernama dewa palsu, yang tampaknya cukup kuat untuk menciptakan manusia. Ada aliran perang yang stabil dalam pasukan dari mereka, dan ada juga Taisu Tenshi yang bergoyang sebagai dukungan, dilengkapi dengan berkah kekuatan abadi yang kuat. Jika Taisu terus menyerang dan terus bertarung, mereka akan segera tak mampu bertahan. Meskipun pasukan api merah berjumlah besar, tapi Taisu berjuang tanpa henti dan kekuatan pertempuran yang sama tetap tidak berkurang. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak berpikir tentang bagaimana untuk mengakhiri satu sama lain.